Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu di dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami. Dan sebentar nanti kami akan merenungkan firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat mengajar kami untuk hidup di dalam doa, meskipun kami punya pergumulan yang berat, karena Yesus telah memberikan satu teladan yang baik untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Markus pasal 14 ayat 32 sehingga yang ke-52. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghurus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang.
Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah doa dan pergumulan Yesus. Taman Getsemani adalah tempat yang selalu dikunjungi oleh Yesus dan murid-muridnya untuk berdoa. Pada kali ini, Yesus hanya membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mengalami satu perasaan yang penuh dengan ketakutan, kegentaran, dan kesedihan pada ketika itu, sebagai seorang yang 100% juga adalah manusia. Yesus juga mengetahui di mana tidak lama lagi dia akan mengalami penderitaan, pengkhianatan, dan penyangkalan daripada murid-muridnya sendiri, serta akan menghadapi kematian. Oleh itu Yesus berdoa untuk memohon kekuatan daripada Allah sebagai Bapanya. Dalam ayat ke-32 sehingga 35, di sini menjelaskan di mana Yesus dan 3 orang muridnya bersama-sama di saat-saat akhir. Yesus berkongsi dengan murid-muridnya perasaan yang dia alami, namun murid-muridnya tidak memahami dan tidak memberikan kata-kata penghiburan kepada Yesus. Yesus kemudiannya merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa agar segala penderitaan itu tidak akan dia alami, tetapi biarlah atas kehendak Tuhan yang terjadi. Di sini kita dapat melihat pergumulan yang sangat berat dialami oleh Yesus. Ini satu pertimbangan yang berat, karena jika Yesus memilih untuk tidak meminum cawan sebagai lambang penderitaan itu, maka Yesus tidak perlu mati, tetapi akibatnya manusia akan mati dalam dosa mereka dan terpisah jauh daripada Allah. Namun jika Yesus memilih untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dan untuk mendekatkan manusia kepada Allah, maka Yesus harus melalui penderitaan dan harus mati di atas kayu salib. Keputusan ini akan menjadi penentu kehidupan manusia. Oleh itu Yesus bergumul tentang hal ini. Dalam ayat ke-37 sehingga 42, di sini menjelaskan bahwa Yesus ingin agar 3 orang muridnya itu berdoa bersama-sama dengan dia. Tetapi oleh kerana rasa mengantuk, mereka tidur. Yesus memberikan nasihat kepada Petrus untuk berdoa dan berjaga-jaga selama 1 jam supaya Petrus juga mendapat kekuatan daripada Allah, karena Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya nanti. Roh memang penurut, tetapi daging lemah sebagai manusia. Jadi hanya dengan pimpinan Roh Allah, maka kita akan mengalami kekuatan untuk menghadapi pergumulan, cabaran, dan tantangan. Pada malam itu, Yesus berdoa sebanyak 3 kali sebagai tanda penyerahan diri sepenuhnya ke dalam rencana Allah. Doa merupakan nafas hidup orang percaya untuk berkomunikasi dengan Allah. Doa mempunyai kuasa yang luar biasa apabila Allah berkenan ke atas doa kita. Dalam ayat 43 sehingga 52, di sini menerangkan ketika Yesus masih berkata-kata dengan murid-muridnya, Yudas yang juga salah seorang murid Yesus datang untuk tujuan menyerahkan Yesus kepada imam-imam agama. Yudas memberi tanda ciuman bahwa Yesus adalah orang yang perlu ditangkap. Yudas mencium Yesus bukan sebagai ciuman kasih seorang murid kepada gurunya, tetapi Yudas mencium Yesus dengan ciuman pengkhianatan. Kita boleh bayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika Yudas memperlakukan dia sedemikian rupa. Tentu Yesus merasa sedih dan kecewa. Ketika orang-orang itu ingin menangkap Yesus, Petrus menetak telinga kanan hamba imam besar yang bernama Malkus sampai putus. Dan menurut Lukas 22 ayat 51, Yesus menyembuhkan telinga orang itu. Di sini kita belajar bahwa Yesus tidak suka dengan kekerasan, kejahatan, dan penumpahan darah. Yesus tetap memancarkan kasih-Nya meskipun dia berada di tengah-tengah pergumulan yang berat. Setelah Yesus ditangkap, 3 orang muridnya itu lari meninggalkan Yesus. Sedangkan sebelum itu mereka berjanji bahwa mereka tidak akan meninggalkan dia sewaktu mereka merayakan Paskah.
Ternyata karena kurangnya persekutuan doa dengan Allah, itu akan membuatkan kita merasa takut, cemas, bimbang, dan lari dari pergumulan, masalah, dan cabaran karena tidak mempunyai kekuatan yang teguh. Yesus tetap kuat karena Allah berkenan menjawab setiap seru doanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Yesus sudah menjadi teladan yang baik untuk kita semua, di mana ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, dia berdoa kepada Allah untuk memohon kekuatan. Yesus tetap berusaha menasihati murid-muridnya agar selalu berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus tetap mengasihi Yudas meskipun Yudas mengkhianati dia. Yesus tetap menghadapi penangkapan dengan berani tanpa melarikan diri. Yesus tetap memberikan kesembuhan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Mungkin kita juga pernah mengalami di mana kita punya beban yang berat, pergumulan, cabaran, tantangan, dan penderitaan. Tapi ingatlah, meskipun orang-orang di sekeliling kita tidak memahami kita, tidak menyokong kita, dan tidak bagi kata-kata penghiburan, tapi Allah setia mendengar seru doa kita. Amin. Meskipun mungkin kita dicurangi, dikhianati, dibenci dan diabaikan oleh ahli keluarga kita, teman-teman kita dan orang lain, tapi kita tetap punya Tuhan yang setia menjadi peneman yang baik. Amin. Meskipun kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, kejahatan dan masalah, tetapi tetaplah memancarkan kasih bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mohonlah kepada Allah agar kita diberikan hati seperti hati Yesus yang penuh dengan kasih, damai, pengampunan, dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur melalui firman-Mu yang telah kami dengar, bagaimana doa itu mengatasi segala ketakutan, kecemasan, dan bimbang yang Yesus pernah alami. Tuhan, ajarilah kami Tuhan, supaya kami selalu berdoa dan berjaga-jaga, karena kami mengaku di hadapan-Mu, roh kami ingin melakukan yang baik dan benar, tetapi ternyata kedagingan kami sangat lemah. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami benar-benar hidup seluruh dengan kehendak-Mu, supaya kami tetap memancarkan kasih-Mu, damai-Mu, dan berkat-Mu untuk keluarga kami dan jemaat kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ajarilah kami untuk hidup di dalam doa, sehingga kami tidak takut dengan pergumulan yang kami alami, tapi kami berani karena Yesus sudah menjadi teladan dan contoh yang baik untuk kami semua. Biarlah kasih Yesus menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Fliani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.